Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mervin Rektausu dengan NIM 24 11 60 19. Di sini saya akan membuat video tentang tugas praktikum 5 sistem file dari kelas sistem operasi. Baik, di sini kita akan melakukan percobaan dari percobaan 1 izin akses sampai percobaan kedua user max. Oke, kita langsung saja. Pertama kita ketik di sini ID. Kita ketik ID di sini untuk mengecek identitas user. Di sini kita bisa lihat untuk ID untuk user ID di sini 1000, terus grup ID di sini 1000, lalu sama grup-grup yang lain. Lalu kita langsung saja selanjutnya grab nama. Di sini perintah di atasnya untuk melihat entry lengkap di etc, password dan home, directory dan shell default. Di sini kita bisa lihat ini untuk direktorinya. Lalu selanjutnya grab nomor grup ID. Di sini kita masukkan ID yang di atas, grup ID 1000. Di sini perintah grab 1000 etc group untuk mengetahui grup utama dengan GID yang tadi. Jadi di sini kita mengetik GID yang di atas untuk kita mengecek nama grupnya itu apa. Di sini nama grupnya itu Mervin. Yang terakhir, lalu selanjutnya percobaan kedua memeriksa directory home. Di sini kita ketik langsung ls min. Lalu di sini ada perintah ls dan min ld. Di sini perintahnya untuk menampilkan mode akses, owner group, dan tanggal modifikasi. Di sini kita bisa lihat ownernya, terus tanggal modifikasi di sini, lalu direktorinya. Di sini mengubah izin akses cmod. Perhatikan jika akses setiap perubahan. Perhatikan izin akses setiap perubahan. Baik, kita langsung tulis. Di sini selanjutnya kita membuat 3 file kosong, kita langsung enter saja. Sudah, lalu kita lihat. Di sini sudah ada filenya, F1, F2, dan F3. Baik, selanjutnya di sini perintah di atas itu untuk menambahkan execute pada perintah owner F1. Di sini kita bisa lihat F1. Hasilnya itu seperti di sini. Hasilnya seperti bawah ini bagian execute-nya. Lalu selanjutnya kita bisa langsung saja. Lalu selanjutnya di sini penjelasannya itu group sama dengan w atau right. Di sini untuk cmod-nya itu penjelasannya di sini ada group. Lalu ls main f, di sini kita mengecek. Di sini kita bisa lihat bedanya. Di atas di bagian sini ada w-nya. Untuk right, jadi perintah ini hanya untuk group, hanya right. Lalu selanjutnya perintah di ini cmod main r f1. Lalu kita mengecek di sini. Di sini perintah R sudah tidak ada di atas ini seperti atas. Jadi perintah R itu write tidak bisa dijalankan oleh orders yang lain. Seperti itu. Baik, lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat di sini perintah di atas itu berarti A sama dengan X. Artinya semua orang bisa, baik itu owner, groups atau orders, hanya boleh menjalankan F2, perintah F2. Jadi di sini untuk kodenya seperti ini, XXX. Lalu selanjutnya, selanjutnya di sini ada kita juga mengubah izin aksesnya. Yang di atas user seperti yang tadi, user sama dengan ini, user di plus execute. Jadi di sini user boleh execute, diizinkan execute. Lalu ada di sini G atau group, min R. Jadi group tidak boleh membaca, tidak bisa membaca. Lalu orders di sini hanya bisa write, hanya bisa menulis F3-nya di bagian F3. Di sini kita bisa cek untuk jalan kodenya seperti ini, RWX, W seperti itu. Di sini kita bisa clear dulu. Baik, selanjutnya untuk bagian ini, untuk nomor yang di atas ini tidak sembarang. Itu kita membuat kode untuk kombinasi R itu untuk 4, W itu untuk 2, dan X atau execute itu untuk 1. Jadi write 4,
Maaf, jadi read 4, write 2, execute 1. Di sini kita bisa ambil contoh seperti ini. Nomor 7, maksudnya 7 ini di F1, 7 itu untuk di bagian ini. 7 write, W dan X dan F. Jadi ini kombinasinya full, bisa baca, tulis dan juga jalankan. Lalu selanjutnya di nomor 5 untuk write dan baca dan jalankan, write dan execute. Lalu selanjutnya untuk nomor 1 karena dia satu seperti yang saya bilang tadi, satu itu hanya execute, satu itu hanya X. Lalu selanjutnya di sini ada 6. 6 ini untuk yang bagian ini. 6 itu untuk jadi kalau 6 jadi 4 ditambah 2 read dan write. Read dan write. Jadi baca dan tulis di sini read dan write. Nomor 2 itu hanya W dan untuk nomor 3 itu read membaca. Ini juga sama seperti yang tadi read lalu W dan X, write dan execute. Lalu untuk ini untuk yang 0 ini tidak dijalankan, jadi di bagian belakang ini tidak ada untuk perintahnya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk untuk nomor 4 mengganti kepemilikan digunakan perintah count masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan perintah su root untuk masuk sebagai root. Di sini kita masukkan password dulu. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk perintah su root, di sini kita meminta untuk masuk ke root, lalu nanti di sini di atas kita disuruh memasukkan password. Di sini kita menambahkan teks halo di file x1. Lalu selanjutnya kita di sini kita mengecek file f1-nya. Di sini ada file f1. Di sini file f1 itu masih nama awal, nama Mervin. Usernya itu masih user awal ya, user Mervin. Lalu di sini tadi saya coba masukkan tapi masih invalid karena belum ada belum ada nama user yang baru. Lalu di sini kita diminta untuk menambahkan di sini saya meminta untuk menambahkan nama baru yaitu nama Mervin 1. Ini sebagai user baru. Lalu selanjutnya setelah sudah di sini kita memindahkan file F1 ke user yang ini, user sebaru, user Mervin 1. Jadi di sini saat kita cek, di sini sudah bukan user Mervin lagi, tapi sudah di user Mervin F1. User Mervin 1. Di sini file F1-nya. Seperti itu. Di sini lalu untuk keluar kita tekan exit. Lalu kita keluar. Clear dulu. Baik, langsung selanjutnya, ubahlah izin akses home directory user students pada root sehingga user baru student pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikannya dapat diakses user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Baik, di sini kita masuk lagi ke rootnya, masukkan password. Baik, jika sudah kita bisa mengetik d g. Baik, selanjutnya perintah di atas chmod g plus r wx. Lalu di sini untuk direktorinya. Di sini kita untuk kode di atas ini kita memberi izin untuk menulis, membaca dan juga mengeksekusi file-file yang ada di dalam. Lalu selanjutnya kita mengecek di bagian ini di atas ini, artinya itu owner group boleh melakukan semuanya. Ini bisa semuanya. Tadi yang saya bilang write, execute, terus read, membaca, seperti itu. Lalu selanjutnya kita exit, keluar. Baik, selanjutnya di sini tadi kita meminta
SU, terus user baru, nama user baru di sini nama user barunya itu Mervin. Lalu selanjutnya di sini kita disuruh memasukkan password. Lalu di sini kita mengecek ls-min-l f1 file satunya. File satunya di sini sudah ada di bagian sini. Lalu kita memanggil cat f1. Di sini kita memanggil untuk dibaca. Filenya itu bisa dipanggil halo seperti itu. Lalu kita keluar saja exit untuk keluar. Nah, di sini kita sudah keluar, terus kita clear. Oke, baik, selanjutnya itu untuk percobaan 1 nomor 7 mengubah grup dengan perintah chgrp. Baik, selanjutnya di sini kita untuk melihat grup, di sini untuk menampilkan grup, root dan juga orders. Lalu selanjutnya grep orders min. Baik, selanjutnya di sini kita diminta untuk masuk ke root. Kita masukkan password seperti tadi, lalu selanjutnya di sini chgrp root f1. Di sini kita mengganti file grupnya itu menjadi root. Di sini kita bisa lihat seperti ini root. Yang awalnya nih file kolom grup. Lalu di sini kita melihat ini sudah terganti. Lalu selanjutnya kita masuk selanjutnya ls. Baik, selanjutnya di sini ls. Di sini kita meminta diganti nama grup baru F3. Di sini saya sudah ganti. Kita bisa lihat di sini chgrp. Terus saya ganti dengan Mervin 1 nama grup baru. Lalu F3. Di sini file F3-nya yang diganti. Lalu kita mengecek di sini. Di sini sudah ini. Ini untuk nama grupnya sudah diganti, sudah bukan Mervin lagi, tapi sudah Mervin 1 seperti itu. Di sini kita bisa langsung exit. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, user max menunjukkan izin akses awal pada saat file atau direktori dibuat. Couch file. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat di sini untuk kita memanggil. Di sini masih sama seperti awal, RW dan juga R. Lalu kita masukkan umax. Lalu di sini nilainya itu 00002. Lalu kita masukkan 027. Di sini nilainya itu sudah berubah. Di sini sudah 27 seperti yang di atas. Baik, selanjutnya di sini tadi saya sudah membuat touch file baru, lalu mkdir myedir. Lalu kita menampilkan ls-al. Di sini kita bisa lihat myedir. Di sini sudah ada direktorinya. Lalu untuk filenya itu sudah ada juga file barunya. Tadi saya salah tulis di sini file baru. Jadi baru ya. Oke, kita bisa clear dulu. Terus umax 077. Lalu selanjutnya touch x files xdir s min l. Nah, sini kita bisa lihat sudah berubah ya nanti ya untuk file x filenya di sini berubah sesuai dengan umax yang tadi kita masukkan. Jadi misalnya di sini 077 yang tadi kita masukkan itu menjadi RW seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.